Menjaga tanah, mencintai negeri. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai alur informasi yang mengganggu nalar kita sebagai anak bangsa. Di sebuah organisasi keagamaan terbesar ada dugaan sejumlah oknum melakukan pembelokan sejarah pendirian organisasi itu. Organisasi itu adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Sejumlah oknum telah melakukan pembelokan sejarah pendirian organisasi ini secara masif. Pembelokan sejarah ini nampak pada karya ilmiah atau tesis, hingga buku ajar di sekolah-sekolah berlabel NU. Tidak hanya itu saja, ada juga oknum mencoba memengaruhi nalar publik bahwa kemerdekaan negeri ini atas jasa kelompok orang-orang tertentu, termasuk di dalamnya simbol-simbol negara yang dibuat oleh kelompok itu. Pasalnya bukan semata pembelokan itu, tetapi soal paling merasa, paling kontributif, seraya mengabaikan kontribusi orang lain. Kontribusi besar sejumlah orang seperti yang dicatat secara resmi di dalam dokumen-dokumen sejarah yang kita pelajari selama ini. Tokoh-tokoh pendiri bangsa yang berjuang dalam kemerdekaan negeri ini mulai dari peristiwa proklamasi, pembuatan simbol negara atau bendera sang saka merah putih dan lambang burung Garuda seakan sedang diabaikan. Maksud hati hendak meluruskan catatan lama dan resmi, tetapi justru sedang membelokkannya ke arah yang berbeda. Narasi pembelokan ini jika disampaikan berulang-ulang dan tidak mendapat respon publik, pada akhirnya akan dianggap sebagai kebenaran sesuatu yang sahih. Meluruskan informasi yang bengkok penting dilakukan. Sepenting upaya menghargai setiap kontribusi setiap orang bagi negeri ini, artinya siapapun dia, sekecil apapun kontribusinya bagi negeri ini sangat patut dihargai atau dihormati. Entah pendatang atau pribumi sekalipun, jika mereka memiliki hasrat dan niat tulus mengarahkan kemampuannya untuk kebangkitan negeri ini, maka ia patut dihargai dan dihormati. Sebagai orang beragama, sikap terbaik adalah mengedepankan sikap adil di dalam menilai sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menganggap semua memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Perbedaan itu hanya pada tingkat kualitas pengabdian dan pengorbanannya kepada negeri ini, pada tanah ini. Informasi lain yang juga cukup melelahkan nalar kita adalah konsensi tambang oleh beberapa organisasi keagamaan. Beberapa bulan terakhir medsos kita ramai debat soal baik dan buruk, dampak merusak atau mafsadat dan kebaikan atau maslahah pengelolaan tambang itu. Berbagai soal isu lingkungan, sosial, dan budaya dikemukakan sebagai yang akan terdampak oleh eksplorasi tambang itu. Tidak sedikit kelompok-kelompok pemerhati dan aktivis lingkungan mengecam ormas keagamaan itu. Bahkan tidak sedikit tokoh agama yang ikut berkomentar pedas dan cadas. Kita sesungguhnya sedang disajikan informasi yang menuntut penilaian kita, bersikap bijak atau tidak, pro atau kontra, atau justru semakin memperkeruh keadaan tanpa mendorong perlunya solusi terbaik bagi semua pihak. Kita tidak dapat mengabaikan satu hal, mereka yang asyik masuk di arena perdebatan itu adalah pencinta-pencinta negeri yang diekspresikan menurut caranya masing-masing. Tentu, kita tidak dapat menghentikan arena kontestasi dan klarifikasi itu. Yang perlu kita lakukan antara lain menyiapkan iklim sehat debat itu, mendorong perlunya setiap orang bersikap rasional sesuai rasionalitas masing-masing dan tidak ikut menghakimi. Tuntutan Ibu Pertiwi. Tanah yang kita tempati kini adalah tanah menjanjikan, tanah yang pernah menjadi area perebutan bangsa-bangsa dan bahkan arena perebutan saudara-saudara sendiri. Kita mencintai tanah ini hingga kita perlu mempertahankan dan merawatnya. Para pecinta dan pejuang tanah ini memiliki catatan gemilang di masa lalu. Bangsa Eropa sudah pernah menginjakan kakinya di tanah ini hingga mencoba menguasainya dalam waktu yang lama, mengeruk mineral di dalamnya di atas tanah yang ditanami tumbuhan. Bangsa Eropa itu memetik hasilnya, lalu mengangkutnya secara besar-besaran ke negeri masing-masing, entah membeli atau justru mengambil secara paksa. Ada momen kita tidak berdaya, pada momen lain kita justru bangkit mempertahankannya, hingga berhasil meraihnya kembali. Inilah nasib Ibu Pertiwi di masa lalu. Ada banyak kisah Ibu Pertiwi kita ini. Dulu kita disebut Nusantara. Di masa lalu Ibu Pertiwi ini menjadi ajang perebutan sejumlah imperium Eropa.
Bangsa-bangsa Eropa saling mengalahkan atas nama pala, lada, gula, dan sejumlah sumber kekayaan lainnya di bumi Nusantara. Pada momen-momen tertentu, sejumlah patriot Nusantara bangkit melawan, berperang, dan tidak sedikit dari mereka yang gugur darahnya membasahi tanah ini. Tidak sedikit pula orang-orang yang mengambil keuntungan dari bangsa Eropa. Iming-imingnya pundi-pundi dan kekuasaan. Tetapi sejarah pula mencatat bahwa kita berhasil keluar dari belenggu kolonialisme. Para pencoleng dan pengkhianat tanah ini juga berguguran satu persatu, dihinakan oleh bangsanya sendiri. Pengalaman panjang pergulatan mempertahankan tanah ini mengisahkan banyak pecinta-pecinta negeri, politisi, intelektual, hingga para ulama dan santri. Ini diekspresikan dalam bentuk revolusi mempertahankan kemerdekaan, hingga resolusi jihad yang terkenal itu. Tuntutan Ibu Pertiwi kemudian menumbuhkan semangat cinta tanah air yang kita kenal dengan istilah Habul Wathon Minal Iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Semangat mencintai tanah air dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Gelora ini terus menggema hingga kini. Di tengah berbagai carut-marut yang terjadi di negeri ini, tidak sedikit para pecinta mengekspresikan rasa cintanya yang mendalam terhadap Ibu Pertiwi. Semua orang yang bekerja di lapangan masing-masing mengekspresikan kecintaannya terhadap Ibu Pertiwi. Dan inilah yang kita saksikan akhir-akhir ini. Para politisi, PNS, rakyat biasa, hingga kelompok-kelompok keagamaan sedang berlomba-lomba memberi kontribusi positif bagi kebaikan negeri ini atau fastabiqul khairat. Dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal besar. Kecintaan terhadap negeri dengan segala isinya juga dilakukan antara lain dengan cara meluruskan kembali catatan sejarah kegemilangan para pahlawan di masa lalu, merawat segala hal yang berkenan dengan isi semesta negeri ini, ekosistem lingkungan, air, udara, hingga penghuni bumi. Para pecinta negeri sedang berjuang untuk menghindarkan bumi dari kehancuran. Hal ini dilakukan agar penghuni negeri ini nyaman menempati Ibu Pertiwi. Tidak itu saja, para pencinta negeri terus-menerus menggelorakan semangat kembali kepada keluhuran budaya dan nilai-nilai agama. Moralitas warga sedang diupayakan kembali tegak setelah berbagai penyelewengan moral terjadi di segala lini kehidupan. Sejumlah kalangan sedang berusaha membendung arus ujaran kebencian, disparitas sosial, radikalisme, dan segala bentuk penyelewengan yang akan menghancurkan Ibu Pertiwi. Moralitas berbasis agama dan budaya menjadi penentu tegak dan robohnya negeri ini. Ini bersesuaian dengan ungkapan penyair Syauqi Bey. Tegaknya sebuah negeri ditentukan oleh moralitas yang dipraktikkan oleh masyarakat. Sebuah negeri akan runtuh ketika moralitas tidak lagi menjadi pegangan hidup sebuah negeri. Kesadaran tentang pentingnya menegaskan kembali relasi Ibu Pertiwi dan agama perlu dipantik secara terus-menerus dan berkesinambungan. Umat Islam dan Indonesia perlu kembali mencontoh Nabi Muhammad SAW perihal mencintai tanah air Ibu Pertiwi. Di saat tertentu Rasulullah SAW selalu merindukan tanah tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan, Mekah. Bahkan Rasul juga mencintai negeri yang beliau tinggali bersama kaum muhajirin Madinah. Isyarat ini dapat kita periksa, misalnya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar dan Asqalani wafat tahun 852 Hijriah dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Badar al-Din al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan, di dalamnya hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya.
Walhasil menjaga tanah merupakan tuntutan Ibu Pertiwi dan memiliki pendasaran yang jelas di dalam agama. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karenanya sifat yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Selamat datang bulan kemerdekaan.